Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi lama saya nggak bahas Pi Network. Kali ini ada berita hangat yang patut kalian update ya. Makanya saya akan update di video kali ini. Kita langsung saja teman-teman. Oke, jadi dari coin market cap teman-teman ya, berita menariknya ya, menurut saya ini akan menambah value dan trusting publik terkait Pi Network ya. Pi Network sekarang ada di posisi 11 by coin market cap ya. Kenapa? Ya teman-teman, ini sangat baik sekali karena kapitalisasi pasar atau volume ya dari Pi Network ini melonjak tinggi teman-teman ya, di 7 hari terakhir ini 11% ya. Sehingga di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini dia kapitalisasi pasarnya ini dalam apa namanya? Dalam per video ini saya buat ini 12 miliar dolar. Ini nggak sedikit. Bahkan ya teman-teman lihat sendiri ya, koin-koin yang senior-senior, yang project-projectnya ngeri-ngeri ya, bahkan sekarang berada di bawah Pi Network. Wow, ini menjadi apa ya? Menjadi momok ya. Makanya di video-video sebelumnya saya bahas Pi Network ya. Ini bakal jadi kuda hitam. Dan benar saja ya. Kalian lihat ya, kalau dibandingkan dengan koin-koin besar seperti Hedera ya atau H-Bar ini ya, Chainlink, Stellar, apalagi Stellar yang paling senior, Avalanche, Sui ya, Litecoin atau LTC, kalah teman-teman ya, kalah volumenya teman-teman ya, atau kapitalisasi pasarnya dengan Pi Network. Ini nggak bisa dianggap remeh ya, ini nggak bisa apa ya, nggak bisa dianggap lelucon ya. Inilah fakta teman-teman ya. Dan untuk harga saat ini ya, Pi Network itu 1,77%. Kemarin kalau kita lihat ya, dia sempat menyentuh all time high per minggu ya. Saya nggak bilang all time high untuk keseluruhan ya. All time high di minggu kemarin itu sempat menyentuh 2 dolar lebih ya, kira-kira seperti itu. Ini sangat-sangat positif menurut saya, sangat-sangat baik ya. Apalagi kita lihat Pi Network ini adalah cryptocurrency baru yang di listing ya, kira-kira seperti itu. Kita langsung ya, di sini saya mau kasih sedikit pandangan buat teman-teman ya. Volume dari Pi Network ini ya, per 24 jam ini naik hampir 7%. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk apa namanya, kapitalisasi pasar teman-teman ya, naik 5,72%. Ini sangat-sangat baik ya. Dan yang menurut saya harganya bisa stabil seperti ini teman-teman. Karena di sini teman-teman lihat ini nggak pernah berubah, hanya berubah beberapa persen ya. Kalau saya nggak salah waktu itu sirkulasi supply atau supply yang beredar dari Pi Network ini hanya 6,4 ya, hanya 6,4 billion ya. Tapi saat ini teman-teman lihat ya, ini 6,9 ya. Ini baru sedikit. Itu tandanya ya, kalau kita hitung dari total supply, itu tandanya memang patut diapresiasi para holder ya dari Pi Network ya, patut diapresiasi. Kenapa teman-teman ya? Karena mereka menjadi holder sejati. Belum lagi ya yang di hold atau di pending untuk klaim ya sampai 1 sampai 2 tahun ke depan. Kan ada yang terpending ya untuk apa namanya, klaim ya. Nah, ini bisa jadi hal positif. Kenapa? Ini akan stabil harganya Pi Network. Bayangin kalau total supply ini ya 90% tersirkulasi, otomatis harga dari Pi Network ini ya akan jauh lebih rendah ya. Tapi di sini kelihatan sekali bahwa memang holdernya memang beneran holder gitu loh ya. Sudah banyak yang menjual, tapi bisa dibilang teman-teman ya, ini hanya 6% ya dari holder Pi Network yang menjual. Kira-kira seperti itu, atau yang berdagang ya, yang lainnya yang sekitar 93,1% itu masih tetap ngehold. Ini bagus banget, ini akan stabil harganya. Bahkan ya, ini barang kalau langka ya, kita pakai ilmu supply and demand ya, pasti akan naik. Jadi harga Pi Network ke depan 2 sampai 10 dolar itu tidak apa ya, sangat-sangat tidak mustahil ya. Itu sangat-sangat bisa terjadi dalam jangka pendek ya. Kenapa saya berani mengatakan dalam jangka pendek? Karena ada artikel teman-teman ya, di sini yang diwaspadai adalah
sebagai koin buatan USA atau buatan Amerika dengan kapitalisasi hampir 9 miliar dolar, ada kemungkinan bahwa ETF ya, Pi Network ini bisa terwujud ya. Teman-teman masih ingat ya, sebelum Bitcoin naik itu ya kemarin ya, di hampir 2 tahun kemarin, itu Bitcoin itu belum apa ya, di approve ya ETF-nya di Amerika ya. Setelah di approve, kenaikan Bitcoin gila-gilaan ya, dari harga 30-an ribu, saya kalian lihat saja ya harga saat ini. Begitu juga dengan Ethereum. Sebelum di ACC ya, Ethereum berharga 600-an sampai 700-an. Sekarang sudah di 2000-an dolar ya. Nah, ini ya ada kemungkinan bisa terjadi ya. Ini artikel yang terpercaya karena dari Pintu ya, dari pintu.com .co.id teman-teman. Jadi sebagai buatan Amerika Serikat ya, dengan kapitalisasi yang sangat besar ya, apalagi saya boleh, kalau boleh tambahkan di sini, dia menjadi kripto terbesar ke-11 di dunia ya. Ini bisa saja terjadi. Nah, ini bisa mendorong ya, Pi Network ini dari 3 dolar ya standarnya sampai 5 dolar ya. Kira-kira seperti itu dalam jangka pendek, bahkan di bulan ini. Itu untuk prediction price ya. Bagaimana kalau kita lihat dari segi lain ya. Coba kita lihat chart dari Pi Network via TradingView ya. Oke, saya mau disclaimer dulu buat teman-teman semuanya ya. Banyak yang salah paham kalau saya buka TradingView itu, ini bukan prediksi mutlak ya. Ya, karena kalau kita berbicara chart ya, ini saya juga tidak terlalu percaya dengan chart ya, karena ini hanya historical ya, hanya membaca historical atau sejarah dari pergerakan harga atau sentimen jual dan beli ya. Karena gini, sejago apapun analis ya melakukan technical analysis, ini namanya technical analysis ya, sejago apapun analis melakukan technical analysis, tapi kalau seandainya sentimen market atau bad news datang atau berita jelek datang ke project crypto, otomatis semua itu akan berubah, turun, kira-kira seperti itu. Contoh nih, wah prediksinya bagus nih untuk candle ini, wah dia patternnya bagus gini-gini, dia pasti grow up, dia pasti rebound lagi. Nah besok tiba-tiba kenaikan suku bunga itu tinggi ya, otomatis semua anjlok, jadi bullshit lah semua dengan technical analysis ya. Tapi saya nggak mengatakan 100% technical analysis ini jelek ya. Ini bisa menjadikan referensi ya untuk melihat tracking perdagangan kemarin seperti apa, lebih ke historical. Makanya setiap saya melakukan technical analysis, saya hanya melihat itu di historical, bagaimana sih sentimen dari para pembeli dan penjual ya, kira-kira seperti itu. Oke. Teman-teman lihat di sini, ini saya ambil time frame 30 menit, paling enak kayaknya saya ambil time frame 1 jam ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini time frame 1 jam. Bisa dibilang ya, ini sedang sideway ya. Kalau sideway ya bisa dibilang, kita lihat historical ya. Ini sideway ya, ini sama teman-teman ya. Coba teman-teman lihat ya. Ini saya bisa bilang sideway ya. Ini juga saya bilang sideway. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, pemain kripto itu saja ya. Jadi kita saja pemain kriptonya. Yang ada saat ini ya, ya kita saja ya. Kalaupun ada orang baru, tetap tidak bisa langsung menggoyang pasar ya. Karena kenapa ya? Karena orang baru tetap akan lebih orang lama akan lebih banyak daripada orang baru ya. Jadi saya bisa dibilang ya pemain kripto ya itu saja ya, kira-kira gitu. Oke, ini sudah terjadi sideway teman-teman ya, dan selesai sideway dia ngepump ya, teman-teman lihat ya. Selesai sideway langsung ngepump ke atas ya sampai sini ya kan. Sekarang terjadi koreksi, otomatis yang beli ini ya, yang beli ini kan kemarin ini kan sudah naik ya. Otomatis nanti mereka mulai lepas pelan-pelan ya. Jadi kalau bisa dibilang menurut historical sejarah yang kemarin ini adalah titik kumpulnya orang-orang yang akan membeli ya. Orang-orang yang ini sudah ada di sini ya. Jadi menurut saya memang kenaikan Pi Network itu akan terjadi ya. Akan terjadi kalau kita tarik garis ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini secara long term ini menjadi titik support ya, dan ini juga secara long term teman-teman lihat ya, ini sudah menjadi titik support ya.
Titik support adalah titik di mana orang berkumpul untuk membeli ya. Nah, kalau ini bisa dump kenapa Bang? Ya karena ini menjadi titik apa namanya? Resistennya ya, kira-kira seperti itu. Resisten adalah titik di mana pedagang ya, orang yang sudah cuan itu menunggu momentum untuk menjual ya, kira-kira seperti itu. Jadi secara time frame 1 jam ya, teman-teman lihat ya, ini hampir kalau kita hitung ya per candle ini kan 1 jam teman-teman ya. Kalian tinggal hitung sendiri. Jadi kali berapa ya? Kurang 24 ya, berarti bahagi 24 ya, itulah total harinya. Ini bisa bisa dibilang ya mulai terjadi kenaikan. Dari garis support ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah mulai naik ya. Lama-lama kemungkinan harga akan jauh lebih tinggi dari harga di resisten pertama ya, karena buyer itu akan lebih besar. Kemungkinan di bulan ini harganya akan lebih tinggi dari 2,6491 ya, akan lebih tinggi dari 2,6 dolar lah ya, akan lebih tinggi ya di bulan ini, mengingat bulan ini masih di tanggal 5, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi ya, ini hanya technical analysis ya, segala sesuatu bisa terjadi seperti yang saya jelaskan di awal ya. Kalau teman-teman masih ingat ya, barusan saya jelasin ya, walaupun sebagus apa ya prediksinya, tapi kalau tiba-tiba terjadi perang di mana, otomatis kripto goyang dong ya. Nah, itu bisa menjadi momok utama crashnya market ya, kira-kira seperti itu. Tapi overall teman-teman ya, saya sangat senang dan saya sangat excited lah ya, Pi Network bisa sampai di titik ini. Wow, ini wow banget. Ini posisi 11 ya. Kalau volumenya tetap naik dan harganya naik, kemungkinan dia akan masuk 10 besar aset kripto terbesar di dunia. Wow. Selamat ya buat kalian semua. Thank you buat yang sudah subscribe ya, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nyinyir juga, yang sudah nge-share. Thank you banget ya. Semoga sehat terus buat kalian semuanya. Happy cuan.